Jadi pembangunan gereja ini tetap dilanjutkan. Ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan Masjid Ghoiru Jami. Dan pembangunan gereja ini anggarannya dari APBD. Semuanya pembangunan gereja dan Masjid Ghoiru Jami itu dari APBD. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait. Kita harus menyuarakan suara rakyat jelata untuk bersatu melawan intoleran di Republik Indonesia ini. Soal gereja yang susah untuk mendapatkan izin beribadah, saya sangat menyayangkan masih saja terjadi kasus seperti ini. Berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah yang menutup tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Dalam video dan juga ada wali kota Cilegon yang tidak mau mengizinkan gereja berdiri. Takbir! Allahu Akbar! Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke, Ibu Lura ini ya. Gitu. Ada beberapa pemimpin daerah di Indonesia yang beragama Islam, bahkan yang berjilbab. Mereka yang mau mengeluarkan izin gereja, termasuk juga ikut andil dalam pembangunan gereja. Ini keren, saudara. Beberapa pemimpin daerah itu, khususnya para bupati, adalah misalnya Bupati Lumajang. Bupati Lumajang Cak Torik Hak ini yang sedang membangun gereja Pentakosta di desa Tempe Tengah di kecamatan Tempe Lumajang. Aksinya tersebut ditolak oleh beberapa kelompok-kelompok radikal, tapi Cak Torik tetap bertahan, dan gagasan dia, ide dia membangun sebuah gereja yang berdampingan dengan masjid. Menurut saya ini adalah konsep moderasi beragama. Dan masjid itu akan dipakai salat 5 waktu, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumatan. Makanya disebut dengan Masjid Ghoiru Jami. Pembangunan gereja tersebut dan juga masjid di sebelahnya menggunakan APBD Lumajang tahun 2023. Dia sebut begitu ya. Sebesar 1,5 miliar, dan tindakan Cak Torik tersebut bukti Lumajang mendapatkan respon yang positif dari warganet, dari netizen, karena beliau benar-benar menegakkan konstitusi dan menjadi bupati untuk semua pemeluk agama, khususnya di Lumajang. Kemudian juga ada Bupati Luwu Utara yang melakukan tradisi membangun gereja sebelumnya. Bupati Luwu Utara bernama Indah Putri Indriani, muslimah, pemakai jilbab
pada tahun 2020 banyak diperbincangkan oleh netizen karena dia sedang meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja. Ini keren, saudara. Dan Bupati Indah juga menyumbang 100 sak semen dan juga ada uang pribadi yang beliau sumbangkan. Itu terjadi pada tahun 2020. Dan menurut Bupati Indah, dia harus menjadi sosok yang toleran dan untuk semuanya karena kondisi sosial di Luwu Utara yang sangat heterogen. Meskipun umat Islam itu yang terbanyak, di situ ada penganut Islam sebanyak 350.000. Kemudian juga ada penduduk Kristen Protestan yang berjumlah 60.000. Ada Katolik 8.000 dan Hindu 12.000. Tapi Bupati Indah tetap menegaskan dia sebagai pemimpin untuk semua pemeluk agama di sana, di daerah yang dipimpin oleh beliau. Bupati ini memakai jilbab, muslimah yang taat. Bupati Indah tidak segan-segan untuk membangun gereja, memberikan izin untuk menyediakan fasilitas ibadah kepada umat Kristen. Dan kemudian pada Januari 2023 Bupati Indah kembali meresmikan sebuah gereja di wilayah terpencil di Luwu Utara, di Kecamatan Seko. Peresmian gereja itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan tirai. Bupati Indah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lembaga keagamaan yang telah membangun rumah ibadah di daerah terpencil di Luwu Utara, di Desa Parahalyang, Desa Marate, Kecamatan Seko yang perbatasan dengan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bupati Indah yang merupakan bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan telah memberikan kehadiran, menghadirkan kedamaian di Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu Utara ya, dengan menjadi pemimpin untuk semua pemeluk agama di daerahnya, di sana, dan tanpa takut terhadap tekanan kelompok-kelompok radikal, dan tanpa takut kehilangan imannya sebagai seorang muslimah, sebagai orang Islam. Dia mengizinkan pendirian gereja, dia meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja, dan bahkan menyumbang dari harta pribadinya untuk pembangunan gereja. Bupati ini salut saya. Jujur saya salut melihat bupati ini. Perlu kita apresiasi. Kenapa saya bikin video ini? Kita harus apresiasi beliau. Banyak yang menentang dia, orang-orang radikal pasti banyak yang menentang dia. Sama seperti saya, banyak yang menentang. Ngapain lo so peduli, toleransi dan sebagainya, ya kan? Tapi saya tetap teguh. Saya salut sama beliau. Kenapa saya bikin video ini? Saya salut. Saya sangat bangga kalau kita dikirimkan orang-orang seperti ini. 10 aja kalau kata Soekarno kan, Indonesia ini bakalan damai. Saya percaya Tuhan jamah Indonesia ini dengan masih ada orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan walaupun beda agama. Kemudian juga ada Bupati Maluku Tenggara yang bernama Bapak Tahir Hanubun yang mengatakan bahwa sejak 2018 hingga 2021 pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah menggelontorkan miliaran rupiah untuk pembangunan rumah ibadah, baik gereja dan juga masjid. Keren ini Bapak. Harus kita apresiasi. Pembangunan masjid di Maluku Tenggara semuanya dilakukan sama Bapak ini. Maluku Tenggara, dan itu masuknya ke Provinsi Maluku, saudara. Bapak Bupati Tahir ini waktu itu meresmikan dalam pemberkatan gedung gereja Santo, Stasiun
Parokivan yang juga sekaligus meresmikan rumah pastoral pada 3 Januari 2022. Nah, yang menarik Bupati Tahir itu beliau juga beragama Islam, saudara. Dan seorang muslim yang taat. Dia beragamanya juga Islam. Mayoritas di sana ya Kristen, saudara. Tapi memang bupatinya yang terpilih itu Islam gitu. Tapi it's okay. Bupati ini menurut saya toleransinya kuat. Gitu. Justru dia melahirkan semangat baru. Bagaimana tata cara beragama yang baik. Bagi Bupati Tahir, dia juga harus menunjukkan sebagai pemimpin yang bisa diterima dan mengayomi semua pemeluk agama di daerahnya di sana. Mau yang Islam, mau yang Kristen, ya semuanya harus diberi fasilitas. Itu ungkapan beliau. Keren, saudara. Dan tidak boleh membeda-bedakan mereka siapa, bawaan siapa. Karena itulah Tahir Bupati Maluku Tenggara itu mendapatkan julukan sebagai Bapak Toleransi Beragama di Maluku Tenggara. Mantap, pas itu. Karena dia bupati beragama Islam di wilayah yang mayoritas Kristen, dan dia juga peduli terhadap pembangunan rumah ibadah, termasuk juga gereja di wilayahnya. Inilah masih ada ternyata orang-orang baik, orang-orang yang toleransi, bupati-bupati, kepala-kepala daerah yang toleransinya kuat, saudara. Ya, yang masih cinta dengan NKRI. Itulah 3 contoh dari pemimpin-pemimpin daerah, khususnya bupati yang benar-benar ingin menegakkan konstitusi, membuat kedamaian di negeri ini, dan menjadi perwakilan dari kehadiran negara yang memberikan jaminan bagi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam beragama, saudara. Warga Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah. Dan ini sudah ada dalam konstitusi kita sebenarnya, saudara. Di pasal 29 ayat 2. Nah, kalau kita membandingkan apa yang dilakukan oleh bupati-bupati ini, mereka yang toleran, mereka yang taat pada konstitusi, mereka yang bisa menjaga kedamaian, kerukunan umat beragama, dibanding dengan bupati yang baru-baru ini viral, saudara. Yang ibu-ibu itu, yang mak-mak itu, aduh, yang menggeser gereja GKPS. Rasa-rasanya harus belajar dengan 3 bupati kepala daerah yang tadi sudah saya sebutkan. Saya nggak suka jujur sama bupati itu, yang yang tunduk kepada kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kadrun. Itu bahaya, saudara. Itu perpecahan yang takut gara-gara dimasain, takut gara-gara nanti nggak dipilih lagi saat jadi pemilihan. Seharusnya kita harus contoh bupati-bupati yang tadi saya sampaikan, yang dia toleransi sampai membangun gereja dan sebagainya. Itu seharusnya yang taat apa yang dikatakan sama Pak Jokowi pada saat disentuh. Maka pemimpin-pemimpin daerah seperti yang 3 tadi, mereka lah yang seharusnya patut diapresiasi. Itu bisa menjadi tauladan untuk semuanya. Seharusnya pemimpin-pemimpin daerah harus mengikuti cara mereka. Bagaimana
Mereka turun langsung dan melayani tanpa pandang bulu. Ya, tidak ada alasan untuk tunduk kepada kelompok-kelompok radikal, saudara, dan melakukan diskriminasi. Anda bisa membayangkan, saudara bisa membayangkan, misalnya seperti Bupati Luwu Utara yang bernama Indah ini, saudara, yang seorang muslimah memakai jilbabnya, tapi berani mengizinkan pendirian gereja dan ikut membangun gereja, meletakkan batu pertamanya. Tidak perlu takut, karena itu sudah dijamin oleh konstitusi. Itu keren. Itu keren jawaban beliau. Dan juga itu tidak ada hubungannya dengan keimanan keislamannya. Buat apa takut hanya pada sebuah bangunan? Dan bangunan itu adalah untuk ibadah, untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang luhur untuk memuja, beribadah kepada Tuhannya. Sebut Bupati Indah ini keren banget. Karena itulah pemimpin-pemimpin yang toleran itu adalah pemimpin-pemimpin yang konsisten pada konstitusi, saudara. Menjadi inspirasi dan juga menjadi harapan kita. Harapan saya, harapan saudara semua, yang juga menjadi kabar gembira bagi kita semua, bahwa Indonesia tetap akan tegak sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Boleh berbeda-beda suku, agama, budaya, dan sebagainya, tapi tetap satu jiwa, satu saudara, satu bangsa, satu tanah air. NKRI harga mati. Demikian video ini. Selamat beribadah Jumat Agung, saudara. Jangan lupa bagikan video ini dan klik tombol subscribe. Ayo bersatu bersama melawan intoleran. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.